selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali melalui ibadah online. Dan kita bersyukur Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama memasuki di dalam ibadah kita dengan sepenuh hati. Kita bersuka cita, kita merayakan hari Minggu ini dan kita memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat kita, karena Allah Bapa sudah memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Bapa surgawi memeliharaku. Kita akan pujikan bersama-sama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Abed Nego Sutrisno. Kami persilahkan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Doa kami sekeluarga, Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan Tuhan senantiasa akan melimpahkan kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera buat kita semuanya, meskipun saat ini kita ibadah di dalam rumah saja. Kami sebagai hamba Tuhan tetap mengingatkan dan berpesan kepada seluruh jemaat supaya tetap menjaga kesehatan, tetap mencuci tangan dengan keadaan bersih, tetap jaga jarak, tetap memakai masker dimanapun berada. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema dahsyatnya kebenaran firman Tuhan mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan, yang diambil dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Namun saat ini kita baca ayat yang ke-25 saja. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema dahsyatnya kebenaran firman Tuhan mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi dan situasi pada saat ini, baik ekonomi, sosial, politik, bahkan pandemik COVID-19 yang terjadi pada saat ini,
maupun berbagai hal yang tidak menguntungkan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, pada waktu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dia menegakkan supaya murid-muridnya jangan khawatir. Ini juga berlaku kepada kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, supaya hidup kita senantiasa tidak mengalami kekhawatiran dan tidak mengalami kegoncangan hidup. Mengapa? Karena kekhawatiran tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, justru akan merugikan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kekhawatiran akan menimbulkan kecemasan, kekhawatiran akan menimbulkan ketidaktenangan kehidupan kita. Bahkan kita bisa melihat, dimulai dari kekhawatiran, dimulai dari ketakutan, orang akan mengalami yang namanya depresi, stres, bahkan mungkin akan lebih jauh lagi, akan gantung diri, dan sebagainya. Itulah bentuk-bentuk bagaimana mereka mengalami kekhawatiran, kecemasan hidup, jikalau mereka tidak menyelesaikan pergumulan persoalan yang dialaminya, termasuk di dalamnya, yaitu tentang ketakutan dan kekhawatiran. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, kalau burung pipit yang tidak berharga saja Tuhan pelihara, Tuhan tidak lupakan. Apalagi kita yang dijadikan seturut, segambar dan rupa Allah. Betapa berharganya kita di hadapan Allah. Tuhan tidak memandang latar belakang kita, ataupun pekerjaan kita, kondisi ekonomi kita, bahkan ya kehidupan kita bagaimana yang dulu. Tetapi saat ini Tuhan memandang dan memandang kita dengan sangat berharga. Ia tetap memperhatikan kehidupan kita. Untuk itu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita jangan sampai kehidupan kita mengalami kekhawatiran. Khawatir itu terbalik dengan iman. Kekhawatiran dapat mendegradasi iman kita, bahkan melumpuhkan iman kita. Itulah sebabnya firman Tuhan dengan tegas supaya orang-orang percaya jangan mengalami kekhawatiran. Kita harus berjalan dengan iman kita, bukan dengan penglihatan kita. Bagaimana mungkin persoalan kita dapat terselesaikan jika kita masih hidup di dalam kekhawatiran? Ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi intinya jelas tidak akan menyelesaikan persoalan kekhawatiran itu, tetapi sebaliknya, ketika hidup di dalam kekhawatiran terjadi kepada anak-anak Tuhan, justru hidupnya mengalami lebih dalam lagi persoalannya, lebih tambah lagi pergumulan hidupnya. Sekarang bagaimana? Apa yang seharusnya dilakukan supaya kita tidak mengalami kekhawatiran? Yang pertama adalah kita harus berpegang pada janji kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu lebih dahsyat dari apapun, dari virus apapun, termasuk virus kekhawatiran dan ketakutan. Apalagi tentang virus corona. Firman Tuhan lebih dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, Ia yang memelihara kamu. Kata serahkanlah ini berarti kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Yakin betul dan percaya betul bahwa Allah akan memelihara, menjaga dan merawat kehidupan kita, bahkan akan memberikan kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita. Apabila kita kekurangan, Tuhan juga akan sediakan. Apabila kita mengalami keletihan, kelesuan, Tuhan juga akan memberikan kelegaan kepada kita. Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus juga dengan tegas mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini adalah suatu komitmen, keyakinan Rasul Paulus bahwa segala perkara, segala kehidupan, segala permasalahan yang terjadi di dalam hidupnya, dia dapat menanggung bersama dengan Tuhan. Karena Rasul Paulus yakin betul bahwa Ialah yang memberikan kekuatan kepadanya.
Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita juga harus yakin bahwa perkara-perkara yang kita hadapi, kita dapat menanggung bersama Tuhan. Dan keyakinan kita bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang pertama, yaitu berpegang pada janji kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa karena Tuhan ingin bukti bahwa kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Ya, kita tanpa Tuhan tentunya tidak bisa apa-apa. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang mau disombongkan oleh manusia? Hidup manusia itu seperti bahasa Jawa mengatakan mung mampir mumpit. Artinya kehidupan manusia itu hanya sebentar. Makanya manusia tidak perlu sombong. Mari hidup kita serahkan kepada Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah perlunya doa dan ucapan syukur. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, bahkan sulit apapun, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Susah atau senang, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Segala permasalahan yang terjadi merupakan sarana bagi kita untuk mengenal Allah lebih dekat, lebih menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan juga terus menolong kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya Tuhan akan menyertai, akan memberikan kehidupan-kehidupan yang lebih baik. Proses demi proses akan terjadi di dalam kehidupan manusia, tetapi itu akan membuat dampak yang lebih baik bagi orang-orang percaya. Itu yang kedua, berdoa dan mengucap syukur. Yang ketiga adalah di dalam Matius 6 ayat yang ketiga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Mari kita mencari kebenaran firman Tuhan. Kata ditambahkan dalam bahasa aslinya adalah berlipat ganda, dilipat gandakan. Jika kita mau diberkati Tuhan, mari kita mencari kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 mengatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi perlu diketahui Bapak yang dikasih Tuhan bahwa kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukanlah berbicara tentang pemenuhan atau kecukupan kebutuhan jasmani, tidak, tetapi merupakan kepenuhan akan kebenaran, kepenuhan akan damai sejahtera, kepenuhan tentang sukacita di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itulah 3 hal pokok yang patut kita renungkan pada saat ini. Sebagai kesimpulan, mari stop kekhawatiran. Karena kekhawatiran akan melumpuhkan iman kita. Sebarkan virus kebenaran firman Tuhan. Pegang janji kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita lakukan. Tetap berpegang teguh tentang janji kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita juga mencari kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Engkau akan menolong kami, memateraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami lebih mengerti dan menjadikan firman itu sebagai dasar pegangan di dalam kehidupan kami ketika kami melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menjadikan kita tidak khawatir, tidak takut dalam menghadapi apapun, karena Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita. Apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti menjaga kita, dan Tuhan berkarya untuk kita. Pelangi kasih-Nya, kita akan pujikan bersama-sama untuk meresponi firman Tuhan pada siang hari ini. Mungkin tak dapat
Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah pada saat ini dengan doa berkat. Dan mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan memohon kepada Tuhan. Bapak yang penuh kasih, mengucap syukur Tuhan, pada saat ini Engkau telah menyertai kami, membimbing kami di dalam ibadah pada saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami terus berdoa untuk seluruh jemaat dan seluruh teman-teman kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan akan menyertai di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan akan melimpahkan rezeki buat kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah mengalami kekurangan. Tetapi segala usaha daya upaya yang dilakukan, Tuhan membuat berhasil buat mereka, bahkan akan lebih sukses dan lebih sukses lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau dengan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan sukacita, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.